Selamat sore saudara sekalian. Sebelum kita mulai bahan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hidup kami di tangan Tuhan dan karena itu kami boleh menikmati dibimbing oleh Tuhan. Kami bersyukur karena setiap tingkah kami dan juga setiap tahap dalam hidup kami boleh diberkati dengan pengenalan akan Tuhan, dan tingkah kami maupun setiap tahap hidup kami diizinkan Tuhan terjadi dan Tuhan membentuk kami. Sehingga baik tingkah kami yang kacau dan rusak maupun tingkah kami yang dipertobatkan dan diperbarui oleh Tuhan, semua menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ketika kami rusak dan kacau dalam hidup kami, Tuhan menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang sabar, Allah yang penuh cinta kasih, dan Allah yang pemurah yang mengampuni kami. Dan ketika kami bertindak baik, kami bertindak benar, kami bertobat dan kembali kepada Tuhan, Engkau menunjukkan kemuliaan-Mu sebagai Allah yang merubah kami, yang memberikan kami hati yang baru. Dan setiap tahap dalam hidup kami boleh Tuhan sertai, sehingga semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami merindukan untuk menjadi semakin seperti Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, sehingga kerinduan untuk menjadi makin mirip Tuhan boleh menjadi kerinduan besar yang kami inginkan. Kiranya Tuhan pimpin sehingga di dalam pembinaan seperti hari ini, Tuhan rela bekerja, Tuhan rela menyatakan firman yang akan membentuk hati kami, sehingga kami makin mengerti hidup yang baik yang kami bisa nikmati di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, hari ini kita akan bahas mengenai merindukan kerajaan di dalam momen-momen gelap, di dalam dark times. Nah, kita akan membahas mengenai aspek ini. Kita akan bahas dulu tentang apa yang disebut dengan kegelapan di dalam hidup. Dan kita mempunyai masalah karena di dalam kebiasaan kita secara insting memahami penderitaan dan kegelapan itu sebagai sesuatu yang lain dengan apa yang Alkitab tawarkan. Jadi kita salah mengerti kegelapan. Jadi ketika dibilang, wah saya sedang berada di dalam keadaan yang kelam, di dalam keadaan yang gelap. Mungkin kita salah mengerti apa yang dimaksud dengan gelap dan kelam, karena ada aspek-aspek yang kita gagal untuk miliki. Atau kalau di dalam pengertian dari teologi secara umum, terutama di dalam tradisi reform, ada sense akan Tuhan yang kita serap dengan cara yang salah gitu ya. Jadi kita memahami tentang Tuhan tetapi dengan cara yang salah, dan karena itu apa yang Tuhan berikan sebagai anugerah bagi kita untuk membentuk kita itu gagal kita lihat sebagai anugerah. Nah, jadi kita bisa jatuh dalam kesalahan melihat anugerah sebagai kegelapan, dan itu tidak tepat. Kita tidak bisa melihat kegelapan dan anugerah itu di dalam kesatuan. Saudara tidak mungkin mengatakan ini kegelapan, ini kekelaman, tapi ini ternyata adalah anugerah yang Tuhan berikan. Nah, itu sebabnya di dalam kekristenan kita belajar untuk memisahkan antara kegelapan yang kita kurang paham bagaimana bergumul di dalamnya, dan akhirnya mendapatkan pencerahan atau mendapatkan pengertian melalui pengharapan akan anugerah. Di dalam masa gelap, anugerah Tuhan berlimpah di situ. Nah, jadi tugas kita sebenarnya sebagai orang Kristen adalah bergumul tentang apa yang kita harusnya miliki di dalam menghadapi kegelapan, masa-masa kelam. Nah, di dalam Alkitab masa kelam itu ada dua yang paling besar. Jadi kalau kita lihat pergumulan orang-orang di dalam kitab suci, pergumulan yang paling jelas itu ada dua. Yang pertama adalah pergumulan akan ketidakadilan. Ini sesuatu yang jelas sekali, berulang-ulang dan terjadi berkali-kali. Ketidakadilan, ditimpa ketidakadilan adalah gelap gitu ya. Jadi kita berada dalam masa gelap karena ada ketidakadilan, di mana satu orang menindas orang lain, satu orang mengabaikan keharusan untuk bertanggung jawab kepada orang lain. Ini tentu menimbulkan kegelapan. Istri mempunyai suami yang tidak mengabaikan tugasnya sebagai suami, atau suami mempunyai istri yang tidak mengerti panggilannya atau kedudukannya sebagai istri, suami istri yang tidak mengerti apa itu mencintai, anak yang berada di dalam keluarga yang tidak pernah mengajarkan apa itu kasih yang sejati, atau orang yang bertumbuh di dalam ketakutan akan lingkungan yang akan sangat mungkin menyakiti dan lain-lain lah. Ada begitu banyak ketidakadilan yang bisa terjadi. Dan kalau kita coba pahami baik dari struktur maupun fakta yang terjadi di sekeliling kita, struktur masyarakat maupun fakta yang kita alami, kita melihat bahwa kegelapan seperti ini sulit dihindari. Kita tidak bisa mengatakan, ini solusinya gampang, kita tinggal perbaiki pemerintah atau perbaiki keadaan ini atau keadaan itu. Bahkan di dalam Alkitab ada pengertian bahwa keadaan ini akan terus terjadi sampai Kristus datang kembali kedua kali.
Nah ini kita mesti tahu ya bahwa keadaan ini bukan berarti kita menjadi pasrah. Karena di dalam 1 Korintus 15 ditekankan bahwa setiap perjuangan kita, setiap hal yang kita perjuangkan itu akan kita nikmati setelah kebangkitan. Jadi saudara berjuang untuk mengatasi keadaan sekarang secara real, kita mau rubah. Tapi keberhasilan itu baru kita tuai di dalam kehidupan yang baru atau di dalam kebangkitan. Jadi kebangkitan itulah momen di mana kita akan menuai segala yang kita tabur. Tapi waktu kita menabur, waktu kita berjuang, kita tidak pikir, oh nanti saya akan nikmati ketika kebangkitan. Enggak. Kita ingin merubah sesuatu sekarang gitu ya. Entah itu skala sangat kecil, merubah diri kita atau merubah orang sekeliling kita, atau skala yang besar, merubah kondisi politik sebuah negara. Ketika saudara mengatakan, saya ingin rubah kondisi sekeliling saya, ya saudara berjuang untuk itu. Tetapi waktu saudara berjuang untuk hal itu, Tuhan akan membuat semua perjuangan saudara menjadi sesuatu yang saudara tuai, menjadi ada nikmatnya ketika kebangkitan nanti. Itu yang memberikan penghiburan. Nah ini yang dialami juga oleh Kristus. Kristus menjalani kehendak Bapa sampai mati di kayu salib, dan setelah itu ya dia mati. Seluruh kehidupan dia itu gelap, bisa dibilang. Tetapi kematiannya adalah kematian yang memuaskan Allah, sehingga pertobatan dan pengampunan manusia jadi mungkin. Kematian Kristus adalah dasar untuk pengampunan, dasar untuk pembenaran, dan juga dasar untuk pengudusan. Nah dengan itu kita menjadi mengerti bahwa kematian Tuhan di atas kayu salib bukan kekelaman. Dan ini terbukti lewat kebangkitan dia. Kelihatan kelam memang, tetapi kita melihat setelah kebangkitan ada kemenangan Tuhan yang mulia yang dinyatakan. Nah ini contohnya ya. Nah jadi saudara, kita mengalami ketidakadilan, dan ini adalah sumber kegelapan yang pertama yang banyak dibahas oleh kitab suci. Lalu yang kedua yang dibahas oleh kitab suci, ini yang sering kita luput pahami. Kegelapan itu adalah karena merasa ditinggalkan Tuhan. Nah saudara jangan salah ya, ini perasaan ditinggalkan Tuhan bisa dialami dalam berbagai situasi. Orang bisa kehilangan harta, menjadi jatuh miskin, lalu mulai berpikir apakah Tuhan sudah tinggalkan? Orang bisa sakit secara fisik menderita, dan mulai berpikir apakah Tuhan sedang menghukum atau Tuhan sedang meninggalkan. Dan di dalam kitab suci, duka atau kegelapan yang paling membuat menderita itu adalah yaitu perasaan bahwa Tuhan sepertinya meninggalkan. Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Nah ini yang disebut dengan momen kegelapan di dalam kitab suci. Dark times. Seseorang bisa ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, bisa mengalami keadaan ketidakadilan, dan bisa mengalami segala macam penderitaan. Tetapi penderitaan paling berat yang mulai dia tanggung adalah ketika dia mulai berpikir bahwa Tuhan sepertinya meninggalkan dia. Sepertinya Tuhan sudah tidak lagi berkenan akan hidupnya. Dari semua kemungkinan yang paling menakutkan, yang paling puncak itu adalah perasaan dibuang oleh Tuhan. Nah jadi ketika orang mengalami penderitaan, dia akan mengalami kekelaman. Waktu dia merasa sepertinya penderitaan ini adalah bukti bahwa Tuhan sudah tidak lagi menyertai. Ini kegelapan yang gelap sekali ya. Jadi ketidakadilan dan perasaan ditinggalkan oleh Tuhan, ini adalah sumber dari kegelapan yang sangat berat. Nah saudara, ini merupakan pengalaman kegelapan yang baik. Maksud saya adalah Alkitab itu memberikan pengertian bahwa orang yang bergumul dengan kegelapan model ini adalah orang yang akan menemukan pertumbuhan. Nah ini yang kita inginkan kan, pertumbuhan. Di dalam buku Institutes buku yang keempat, di dalam Institutes buku yang keempat, John Calvin mengingatkan bahwa semua yang kita alami itu Tuhan pakai untuk mempertumbuhkan iman kita. Iman kita bertumbuh, itu yang Tuhan mau. Buku 3 ya, jadi Institutes buku yang ketiga. Jadi saudara mendapatkan kesenangan dalam hidup atau mendapatkan penderitaan, tujuannya satu, membuat kita bertumbuh di dalam iman. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan rancang bahkan kepada kita, semua adalah untuk pertumbuhan iman kita. Ini penghiburan kita. Nah maka kalau kita tahu semua itu berguna untuk pertumbuhan iman kita, kita juga akan mengalami keadaan sulit ini dengan lebih berpengharapan. Nah itu sebabnya dua keadaan yang paling sulit, yang paling berat untuk ditoleransi atau dihadapi di dalam kitab suci adalah perasaan bahwa keadaan di dunia ini sangat tidak adil. Lalu yang kedua, perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Inilah sumber pembuat depresi, sumber pembuat kelam yang kita lihat ada di dalam para penulis kitab suci.
Ayub misalnya, mengalami begitu banyak penderitaan. Dia mengalami penderitaan kulit, fisik. Jangan remehkan penderitaan fisik. Ketika kita sudah mengalami baru tahu bahwa fisik dan mental kita itu sangat terkait. Manusia itu bukan cuma roh yang dikurung atau roh yang sementara ada di dalam tubuh. Waktu saudara setir mobil, mobil itu bukan bagian dari saudara. Tetapi tubuh kita itu bukan cuma sekadar kendaraan luar bagi jiwa, itu salah. Tubuh kita adalah kita adalah tubuh kita. Nah itu sebabnya penyakit fisik sebenarnya sesuatu yang sangat menyengsarakan. Saudara akan merasa begitu banyak penderitaan menimpa ketika fisik mengalami kesulitan penderitaan yang besar. Tetapi di dalam penderitaan Ayub, yang dia pikirkan yang membuat dia sengsara itu bukan cuma keadaan fisiknya. Dia mulai pertanyakan, apakah ini tanda Tuhan marah? Apakah ini tanda Tuhan membuang dan meninggalkan dia? Kalau benar Tuhan membuang dan meninggalkan, apa sebabnya? Apa yang saya lakukan sehingga Tuhan membuang saya? Nah itu sebabnya pertanyaan, Tuhan apakah engkau meninggalkan? Itu menjadi sumber kegelapan yang pertama. Yang kedua adalah ketidakadilan. Nah ini terjadi di dalam kehidupan Daud misalnya. Daud menulis begitu banyak mazmur yang indah. Tapi justru keindahan itu muncul dari pergumulan batin dia mengalami kegelapan. Kegelapan bahwa dia dikepung musuh-musuhnya dan, nah ini ada kelanjutannya. Kemenangan musuh seolah-olah membuat dia mulai berpikir apakah Tuhan meninggalkan saya? Jadi perasaan ditinggalkan Tuhan, perasaan mengalami ketidakadilan, ini perasaan besar yang sulit. Saudara mungkin mengalami orang lain berada di dalam keadaan ditindas oleh ketidakadilan. Tapi saudara juga akan mengalami sengsara yang sama. Kalau saudara tidak memperoleh hak saudara, saudara diperlakukan dengan cara yang hina misalnya. Disingkirkan dari masyarakat, dibuang dari komunitas. Ini perasaan yang membuat saudara merasa apakah ini benar? Kalau saya dibuang oleh komunitas saya, alasannya apa? Apakah karena saya jahat? Kalau saya tidak berlaku jahat, mengapa saya dibuang? Kenapa saya disingkirkan? Apa penyebab aku tidak berhak memperoleh tempat di dalam komunitasku? Ini ketidakadilan sebenarnya. Daud marah kepada Saul. Dia mengatakan, saya ini didesak, dipaksa terusir dari Israel. Sehingga seolah-olah Saul mengatakan, sana, pergilah jadi bagian dari komunitas penyembah berhala. Jadilah bagian dari orang Filistin. Sembahlah Dagon, jangan sembah Tuhan. Dan itu menyakitkan Daud, salah apa saya? Nah ini penderitaan besar di dalam kitab suci. Dan saudara bisa lihat semua kesulitan, itu bisa mengarah ke situ. Saya tidak meremehkan kesulitan-kesulitan yang kita alami, tetapi kesulitan itu akan membuat kita mengalami kekelaman jika kita mulai berpikir bahwa kita ini dibuang oleh Tuhan. Itu perasaan yang sangat-sangat menakutkan. Nah tetapi di dalam zaman kita ternyata sense seperti itu tidak terlalu lazim. Jadi di dalam zaman ini apa yang dirasakan oleh penulis Alkitab itu tidak terlalu kena ke kita. Jiwa kita dan jiwa penulis Alkitab itu nggak nyambung. Salah satu penyebab kenapa kita kurang mengalami sukacita waktu membaca Alkitab adalah karena kita kurang menemukan diri kita di situ. Ya kita kurang merasa ada kesatuan dengan Alkitab. Karena apa yang digumulkan oleh penulis Alkitab itu asing bagi kita. Maka ketika kita baca Alkitab lalu kita merasa, saya kurang nyambung dengan Alkitab. Ini tanda bahwa cara kita berpikir sudah sedemikian jauh dengan cara penulis Alkitab berpikir, sehingga penderitaan mereka itu tidak kita alami, kita tidak rasakan. Bahkan ekstrimnya kita bisa menyadari bahwa kita ini seperti dibuang oleh Tuhan dan kita oke dengan itu. Coba tanya ya sama banyak anak muda yang hidupnya sembarangan. Tanya, kayaknya kamu ini dibuang Tuhan. Dia akan dengan santai mengatakan, kayaknya iya, saya bukan orang saleh sih. Saya jarang ke gereja ya, wajarlah kalau saya dibuang. Hahaha gitu ya, ketawa. Loh kok kamu tenang dibuang Tuhan? Nggak ada sesuatu yang menakutkan. Karena Tuhan itu cuma sampingan di dalam hidup. Tuhan menempati square inch yang kecil di dalam hidup. Ini yang Kuyper kritik. Harusnya kamu mengatakan setiap square inch di dalam kehidupan saya adalah square inch di mana Kristus mengatakan mine. Itu milik saya. Seluruh hidupmu milik Tuhan. Bukan cuma satu square inch kecil yang namanya rohani. Saya punya aspek hidup rohani kecil. Dan itu yang saya dedikasikan untuk Tuhan. Jadi ya Tuhan tempatnya cuma di corner itulah. Ini yang Calvin juga katakan di dalam Institutes buku yang ke-1. Bahwa Tuhan itu dikurung idol di surga. Dia dibiarkan nganggur di surga. Itu paling tidak pendapat kita. Ya dia nggak ada peran dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mulai berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan membuang kita, kita tidak merasa ketakutan. Sama seperti saudara tidak akan merasa ketakutan kalau dikatakan Santa Claus tidak akan datang tahun ini. Saudara bilang, Santa Claus tidak datang karena pandemi ya. Jadi kutub utara itu disegel, dia nggak boleh keluar. Takut ketularan, dia udah tua.
Belum lagi mungkin dia kolesterol tinggi ya, jadi dia harus dicegah dari ketemu orang, takutnya dia punya komorbid yang parah kalau kena COVID. Saudara akan merasa, saya nggak peduli, saya nggak rasa dia penting. Dia nggak ada anyway menurut saya. Nah sama dengan orang-orang yang mengatakan, oh iya Tuhan nggak ada, so what, nggak masalah. Tapi konsekuensi itu parah sekali di dalam kebudayaan kita. Konsekuensi mengabaikan fakta ditinggalkan Tuhan sebagai alasan kita merasa depresi dan kelam. Itu ternyata berat sekali. Kita, ini gini ya, waktu orang di Alkitab merasa ditinggalkan Tuhan, mereka mengalami kekelaman. Nah orang modern tidak merasa itu kekelaman, karena sebenarnya mereka senantiasa menghidupi kekelaman yang mereka tidak sadari. Mereka senantiasa berada di dalam keadaan kelam tanpa Tuhan, tapi mereka nggak sadar. Nah itu sebabnya di dalam keadaan kelam, manusia modern perlu menghibur diri. Menghibur diri dengan apapun. Menghibur diri dengan ilusi, menghibur diri dengan kenikmatan langsung, menghibur diri dengan mengabaikan berpikir dalam. Berpikir dangkal itu menyenangkan. Ada pepatah mengatakan ignorance is a bliss. Jadi ketidaktahuan adalah bahagia gitu ya. Kamu akan bahagia kalau kamu nggak tahu. Saya pernah alami waktu saya pernah tinggal di Bogor, lalu saya tinggal di daerah Sempur. Sempur itu satu daerah besar dengan satu tempat tinggal namanya Lebak Kantin. Nah itu ada jembatan penghubung antara daerah Lebak Kantin itu dengan tempat saya. Nah ternyata di situ ada seekor anjing gila, anjing rabies gitu ya di dekat jembatan itu yang dihindari orang. Saya nggak tahu. Jadi saya lewat jalan itu tanpa tahu di situ ada anjing rabies. Dan orang baru kasih tahu setelah saya lalu lalang di situ berkali-kali. Ada yang bilang, wih ketangkep, anjingnya ditangkep, sudah dimatikan. Saya bingung, anjing apa? Anjing yang di jembatan ke Lebak Kantin itu loh. Oh ada anjing apa? Anjing rabies. Saya kaget, kapan anjing rabiesnya ditangkap? Tadi pagi. Udah berapa lama dia berkeliaran di situ? Oh udah semingguan, udah gigit beberapa orang. Orang itu harus disuntik. Saya beberapa kali lewat, memang lihat ada anjing lihat saya. Dengan geraman gitu ya, tapi saya cuekin aja, anjingnya nggak terlalu gede anyway. Jadi saya jalan dengan mengabaikan fakta itu anjing rabies. Untung nggak dikejar. Kalau saya dikejar dan digigit ya, saya nggak berdiri di sini mungkin sekarang. Jadi saya nggak tahu bahayanya saya melakukan perjalanan itu loh. Saya nggak ngerti. Andai saya tahu, saya akan jalan dengan gelisah sekali. Misalnya saya di perjalanan, kemudian ada orang teriak, hati-hati di depanmu ada anjing gila. Langsung saya rasa depresi, bukan depresi mungkin, langsung saya rasa panik menyerang. Dan saya kebingungan, mesti gimana ini? Saya akan jalan dengan gemetar kalau tahu. Tapi karena saya nggak tahu, saya jalan tenang. Nah ini yang dialami oleh banyak orang modern. Menjalani kehidupan dengan tenang karena tidak tahu dia berada dalam keadaan gelap. Tuhan meninggalkan dan itu oke buat dia. Dan ini bahayanya. Sehingga di dalam kehidupan orang modern, yang membuat dia mengalami kegelapan, itu sesuatu yang tidak terlalu dianggap penting oleh penulis Alkitab. Nah, saya akan gabungkan atau saya akan rangkum beberapa alasan kenapa orang modern itu merasa hidupnya gelap. Hidup orang modern itu merasa gelap karena kita tidak pernah mau terima fakta sekeliling. Itu dulu yang pertama. Kita tidak pernah menerima fakta yang terjadi di sekeliling kita, karena kita, atau ya jangan kita orang Kristen maksudnya, orang modern lah. Orang modern tidak terima fakta di sekeliling mereka, karena mereka tidak tahu apa yang Tuhan mau buat nanti. Ini poin pertama ya. Orang modern merasa hidupnya gelap, karena mereka sulit menerima fakta. Kenapa mereka sulit menerima fakta hidup mereka? Karena mereka tidak melihat pengharapan. Jadi kehidupan kelam yang ada di sekitar itu sesuatu yang berat untuk diterima. Sebab orang modern tidak melihat pengharapan dari kehidupan faktual yang menakutkan itu. Nah maka banyak hal membuat orang-orang merasa menderita karena tidak rasa ada pengharapan. Nah jadi yang pertama ini adalah penderitaan yang dialami karena tidak tahu ada pengharapan. Misalnya begini, saudara melihat kehidupan sekeliling dan saudara merasa sangat gelisah. Kenapa ya banyak kejahatan terjadi? Atau kenapa bisa ada pandemi COVID? Tapi saudara segera mempunyai pengharapan dengan mengatakan, untung Tuhanku tetap bekerja. Nah ini kalimat ini saja sudah membuat perbedaan yang signifikan antara orang yang percaya Tuhan dengan yang tidak. Karena orang yang tidak percaya Tuhan akan sulit menerima kenyataan ini. Karena bagi mereka, realita inilah segala yang mereka miliki. They only have facts. They only have this reality. Orang yang tidak percaya Tuhan hanya punya realita ini untuk dinikmati. Itu sebabnya keadaan kelam
terjadi karena tidak ada pengharapan. Jadi kalau ditanya, kenapa hidupmu begitu gelap? Ya karena nggak ada pengharapan. Itu sebabnya nihilisme itu terjadi di abad 20 pertengahan. Ya paling tidak di tahun 30-40-an ya. Nihilisme terjadi setelah terjadi Perang Dunia Kedua. Saudara, banyak sekali pemikir di abad yang ke-19 yang positif sekali tentang sejarah. Sejarah itu akan memuncak. Segala sesuatu akan baik. Everything is going to be okay. Science akan menolong kita. Ilmu pengetahuan akan membuat kita membangun masyarakat yang baik. Ini sebenarnya sudah pernah terjadi di abad yang ke-14 akhir. Di 14 akhir setelah wabah Black Death yang besar itu mulai hilang, Eropa jadi lebih hangat dan panen jadi lebih berhasil, sehingga kekayaan itu jadi menyebar gitu. Orang jadi kaya sekali. Lalu struktur masyarakat juga berubah. Salah satunya akibat dari dari dobrakan reformasi, ada pengaruh di sini. Sehingga struktur yang membakukan antara kelompok bangsawan dan rakyat biasa itu mulai goncang. Mulai ada perombakan. Sekarang orang bisa mengalami hidup atas meskipun dia bukan bangsawan. Nah ini perubahan yang terjadi di Eropa. Mereka makin baik. Sehingga di dalam keadaan makin baik, banyak yang mulai optimis. Ternyata kita sanggup. Kita bisa kok mengatasi segala kemajuan ini, segala penderitaan ini. Karena kemajuan. Jadi tahun 1400-an orang mulai bangga dengan pencapaian manusia. Sampai di tahun 1500-an terjadi konflik agama antara Protestan dan Katolik. Perang terjadi lagi. Puluhan tahun perang menyengsarakan banyak sekali orang. Nah itu sebabnya karya Utopia dari Thomas More itu jadi sangat populer. Karena di karya itu Thomas More menyindir keadaan terlalu optimis dari orang-orang Eropa. Oh semuanya akan jadi baik. Ternyata ada perang. Dan perang ini kembali membawa Eropa ke dalam keadaan sengsara. Nah sama dengan abad 19. Oh ternyata ilmu pengetahuan membuat kita maju. Abad 20 dihantam dengan Perang Dunia Pertama, lalu Perang Dunia Kedua, dan setelah itu Perang Dingin. Orang rasa ini kekacauan tidak habis-habis. Sehingga mereka mulai pesimis. Mereka mulai merasa kok gini ya hidup. Hidup kok begini. Nah saudara bandingkan ya. Kegelapan dari penulis Alkitab itu tidak sama dengan kegelapan dari orang modern. Orang modern melihat realita hidup dan mengatakan kok begini. Tetapi orang-orang di Alkitab akan mengatakan, keadaan memang begini, Tuhan mengizinkan ini terjadi. Tuhan akan menata dan membuat baik. Ini perbedaan cara berpikir Alkitab dengan cara berpikir orang modern. Di dalam pengertian orang modern, segala sesuatu dimulai dari hal bagus, lalu yang hal bagus itu akan makin lama makin merosot. Ini pikiran kita akan makin merosot. Nah ini mental dari pengertian akan budaya produksi. Segala sesuatu yang diproduksi oleh pabrik itu keluarnya bagus. Saudara beli handphone baru, bagus. Keadaannya bagus, nyalanya cepat, dipakainya gampang sekali. Tapi coba tunggu 1, 2 tahun atau 3 tahun kemudian, mulai banyak problem. Jadi keadaan bagus dulu, baru nanti jadi kacau. Kita nggak pernah bisa mengerti kacau dulu baru bagus. Sesuatu yang sulit bagi kita, kecuali saudara berjiwa seni mungkin ya. Karena seniman itu bisa melihat hal kacau, lalu mulai mengimajinasi hal yang bagus darinya. Jadi dari keadaan kacau menjadi bagus. Nah ini tidak bisa dipahami di dalam struktur dari produksi, struktur dari masyarakat industri. Karena di dalam struktur masyarakat industri, segala sesuatu itu bagus as brand new thing. Segala sesuatu itu bagus dari bentuk baru. Nanti dia akan merosot dan makin jelek. Ya kalau saudara lihat orang pakai sepatu baru misalnya, biasanya akan kita katakan, wah sepatunya bagus ya. Lalu orang akan bilang, iya soalnya baru. Itu Loren sepatu baru bukan? Bukannya, kelihatan bukan memang. Tapi waktu baru dibeli kelihatan bagus. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan banyaknya jalan yang dialami oleh Loren, sepatunya jadi jelek. Sehingga ketika ditanya, sepatumu sudah tua ya? Iya, sudah tua, sekarang sudah jelek. Nah itu wajar. Dari bagus jadi jelek. Nah sekarang bayangkan ketika orang melihat sekeliling dan mengatakan jelek. Apalagi nanti makin buruk lagi dong. Itu konsepnya ya. Kalau sekarang aja udah jelek, apalagi nanti. Kalau brand new from the factory gitu ya, baru sekarang sudah jelek begini, gimana nanti? Nah, ini kira-kira cara berpikir yang sulit dipahami. Makanya kita nggak ngerti kitab Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Oh, wait. Gimana? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Brand new, baru, from the factory gitu. Ini langsung dari tangan Tuhan. Baru. Kok baru kacau? Belum berbentuk dan kosong, kacau balau dan kosong. Lalu kegelapan meliputi samudera. Loh ini gimana ya?
Kenapa yang baru dari Tuhan kok kacau? Karena di dalam konsepnya Tuhan, kacau dulu baru benar. Keadaan rusak dulu baru diperbaiki. Nah ini konsep Alkitab yang sulit kita terima di dalam masyarakat industri modern. Nah itu sebabnya waktu kita melihat lingkungan, kita nggak ngerti Tuhan sanggup jadikan bagus yang jelek. Jelek dulu baru bagus. Kita maunya bagus dulu dan mungkin nanti akan menurun. Maka waktu kita lihat lingkungan, kita kecewa. Kenapa lingkungan seperti ini? Waktu kita lihat pasangan, kita kecewa. Kenapa pasangan seperti ini? Heran ya, orang bisa kecewa sama pasangan. Nah saudara masih muda, harap pilih pasangan dengan bijak. Saya sangat capek menghadapi orang yang awal sebelum menikah sudah dikasih tahu. Ada kesulitan ini kalau tetap menikah. Dan mereka bilang, kami sanggup, cinta mengalahkan segalanya. All you need is love. The power of love gitu ya. Begitu sudah menikah berapa tahun konseling. Aduh kok begini ya Pak, realita itu berat. Ini minta dijitak loh beneran. Lu nggak dengar yang gua bilang. Gitu ya. Nah ini yang terjadi. Maka kalau saudara minta nasihat kami akan berikan nasihat para hamba Tuhan di GRI, akan beri nasihat sejujur mungkin. Sepahit-pahitnya. Kita nggak memolesnya dengan keadaan pura-pura bagus. Kalian kelihatan cocok. Bagus ya kalian. Oh ini saling mengisi, saling melengkapi. Aduh what a cute couple. Kita akan bilang, lu ada bahaya di sini. Kamu terlalu egois, kamu terlalu begini. Ini potensi ribut. Kita akan ungkapkan sejujur-jujurnya. Nah jadi seringkali orang seperti itu. Kurang menghargai nasihat. Merasa semuanya akan baik, tapi merasa akan baik di dalam jalannya sendiri. Ini heran ya, jalan Tuhan dimulai dari jelek jadi bagus. Kita nggak percaya, jalan kita merasa kita juru selamat. Kita pikir kita sanggup bikin yang bagus dari yang jelek. Hei, kita bukan Tuhan, engkau bukan Yesus Kristus. Engkau tidak bisa mengatakan, lihat aku membuat semuanya baru. Lihat aku membuat semuanya bagus lagi. Enggak, kita nggak punya kemampuan itu. Nah itu sebabnya di dalam konsepnya orang modern, waktu mereka lihat sekeliling, mereka langsung down. Kok seperti ini ya? Nggak ada pengharapan. Karena di dalam pengertian mereka, pengharapan itu harusnya sekarang. Karena ke depan akan jelek. Ke depan kita nggak tahu. Masa depan tidak bisa kita pegang. Tapi ada lagu yang mengatakan, I know who holds tomorrow and I know... apa kelanjutannya? I know... and I know who holds my hand. Itu perkataan indah sekali ya. Saya tahu siapa yang pegang masa depan dan dia yang pegang tangan saya. Jadi tanganku dipegang sama dia yang pegang masa depan. Tenang. Tapi orang modern itu mau tenang dengan penjelasan sejelas-jelasnya. Penjelasan sejelas-jelasnya yang mau diterima di dalam cara berpikir dia. Yang nggak bisa, nggak nyambung. Itu sebabnya iman itu seringkali berbenturan dengan informasi yang dipahami dengan cara modern. Saya ingin tahu kejelasan masa depan dengan bukti-bukti nyata. Seperti keuangan yang cukup, seperti keuangan yang limpah bahkan. Nah ini baru bikin saya tenang. Tapi Tuhan tidak bekerja dengan cara itu. Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah yang memegang masa depan. Dan dia memegang tangan kita. Nah itu sebabnya kesulitan orang modern adalah fakta lingkungan, fakta keadaan itu buruk. Kita menolak lihat fakta itu sebagai titik awal untuk maju. Kita lihat fakta sebagai sesuatu yang harusnya kita nikmati sekarang. Karena tidak ada pemikiran masa depan di tangan Tuhan. Tidak ada konsep eskatologi. Makanya eskatologi itu penting ya. Saya nggak ngomong ini karena saya pengajar eskatologi di STT, bukan. Ini promosi kelasku penting gitu ya. Tapi memang benar penting. Jadi waktu saudara mengatakan, saya mengerti eskatologi Kristen. Berarti saudara mengerti, Tuhan akan bikin bumi ini jadi bagus. Nah kesulitannya adalah banyak tradisi Kristen, kecuali Reform, itu nggak percaya bumi jadi bagus. Mereka percayanya nanti bumi hancur dan mereka ke surga. Itu bukan Reform. Teologi Reform tidak percaya eskatologi seperti itu. Jadi kalau saudara bilang, saya Reform, ya terima dong eskatologinya. Banyak orang masih belum bisa berubah ya. Sudah Reform begitu lama, tapi konsep eskatologinya masih Injil yang kacau. Oh Tuhan nanti akan bawa saya ke surga dan seluruh bumi puff hilang. Lenyap. Nah pengakuan iman GRII menyatakan dengan jelas, Tuhan akan menjadikan bumi yang baru. Nah kalau pengakuan iman GRII pun saudara nggak mau terima ya, jangan di GRII mungkin ya. Cari gereja lain yang lebih cocok. Nah tapi saudara ini pengharapan besar, karena Tuhan akan perbaiki bumi ini. Tuhan akan bikin bagus, tapi itu nanti, belum sekarang. Nah maka saudara akan cope with the reality. Saudara bisa menanggung harusnya, karena saudara tahu ke depannya akan baik. Nah maka tugas saya menerima fakta dulu, lalu bertekun di dalamnya. Bertekun di dalam fakta ini. Satu kali ada seorang sharing kepada seorang pendeta ya. Seorang itu nggak usah saya sebut lah. Tapi orang ini, pendeta Yadi, waktu itu belum pendeta lah, masih penginjil. Atau jangan bilang masih ya, penginjil kok masih. Waktu itu dia
Ya dialah gitu, dia Pak Yadi. Nah waktu itu ada orang datang ke Pak Yadi mengatakan, Pak, saya kecewa sama orang ini. Kenapa ya dia tidak seperti yang saya harapkan? Lalu Pak Yadi cuma tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah engkau menggantungkan hidupmu pada dia? Orang itu bilang, ya enggak sih. Apakah engkau menikah dengan dia? Enggak, ini sesama laki-laki gitu ya. Maksud saya menikah dengan dia kan enggak mungkin. Oke, lalu yang ketiga, apakah dia orang tua yang membiayai, mendoakan dan membimbing engkau sepenuh-penuhnya? Orang itu bilang, enggak juga. Lalu terus kenapa kecewa? Kenapa kamu expect dia besar, lebih tinggi dari yang seharusnya di dalam posisi dia? Itu nasihat bagus ya. Kenapa kamu berharap dia lebih tinggi dari kondisi dia yang seharusnya? Kenapa nggak terima dia di dalam level yang harusnya kamu bisa pahami dalam menerima dia? Kasih masukan harus ya, saudara nggak bisa mengharapkan orang tetap dalam keadaannya. Masukan yang keras kadang perlu, teguran yang keras kadang perlu supaya dia improve. Tapi penerimaan status dia, keadaan dia sekarang juga perlu. Saudara perlu memberi masukan kepada saya supaya saya jadi makin baik. Tapi saudara juga perlu menerima keadaan saya sekarang. Menerima sambil memberi masukan. Menerima sambil berharap. Menerima fakta dan berharap ada perubahan. Ini adalah jiwa Kristen yang indah sekali. Maka kalau saudara lihat teman saudara, misalnya saudara lihat Ruth, saudara akan kecewa kalau saudara berharap dia mirip malaikat. Gitu ya. Ketawanya nggak usah gitu banget ya. Lebih berbatasan dengan menghina kayaknya itu. Tapi saudara akan harap dia jadi lebih baik. Saudara akan mulai kasih masukan, kamu jangan kayak gini orangnya. Tapi saudara terima dia, memang dia kayak begini, tapi jangan kayak begini. Nah ini paradoks yang sulit ya. Kamu memang kayak begini dan ya saya menikmati keadaanmu yang kayak begini. Tapi jangan gini dong. Kalau di bahasa Jawa, gini ya gini tapi jangan gini apa? Ngono ya ngono, tapi ojo ngono gitu ya. Ngono yang ngono, tapi ojo ngono gitu kira-kira. Saya kurang ngerti, mungkin saya lupa namamu siapa. Harus, ya Yong harus praktekkan kalimat itu. Gini ya gini tapi jangan gini. Atau saya rubah dengan lebih positif. Saya terima kamu apa adanya, tapi jangan gini dong. Nah itu kira-kira yang orang Kristen akan katakan. Maka teguran yang keras itu tidak disertai dengan penolakan. Saya tegur kamu dan saya tolak kamu. Enggak, saya memaklumi kamu kayak begini. Maka nasihat berikutnya dari Pak Yadi kepada orang ini adalah mungkin kita mesti belajar senyum. Dia kaget, maksudnya ya kita mulai gumulkan, kita mulai deskripsikan orang ini, oh dia kayak begini dan kayak gini. Lalu mulai geleng-geleng kepala dan senyum, dasar temanku, gitu aja. Itu juga nasihat yang menyenangkan ya. Jadi saudara mulai memikirkan tentang orang-orang menyebalkan di sekeliling saudara, dan saudara mulai geleng-geleng dan mengatakan, dasar orang ini, sambil senyum. Dan sambil tegur dia dengan keras, lu nggak boleh kayak begini loh. Nah itu maksudnya ya, menerima fakta sambil punya poin eskatologis. Punya pengharapan yang bagus ke depan. Nah ini orang dunia nggak alami. Maka mereka bisa rasa gelap dan kelam karena sekeliling. Orang Kristen bisa juga, iya karena kita lupa memikirkan tentang tadi, tentang eskatologi, tentang pengharapan. Nah ini yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah tidak ada sense of worship. Orang modern tidak memiliki keindahan beribadah. Mereka tidak punya Tuhan untuk mereka mengeluh. Mereka tidak bisa memanjatkan keluh kesah dan ratapan kepada Tuhan. Inilah kekurangan orang modern. Tidak terbiasa meratap kepada Tuhan. Saudara perlu mengalami seperti ini ya. Berdoa dengan mencurahkan perasaan hati kepada Tuhan. Sujud, kehilangan kekuatan untuk berdiri dan menangis habis-habisan berdoa kepada Tuhan. Itu pengalaman yang indah. Pengalaman indah karena saudara tahu di hadapan dia kita bisa menunjukkan vulnerability kita. Keadaan rentan kita. Kita mengatakan Tuhan saya seperti ini, saya lemah, saya kacau sekali. Dan Tuhan terima itu. Nah ini yang orang modern gak punya. Orang modern tidak tahu bagaimana berharap. Dan orang modern tidak tahu bagaimana meratap. Jadi gak tahu berharap, gak tahu meratap. Pantesan hidupnya kelam. Pantesan hidupnya gelap. Sulit menerima fakta. Karena tidak ada pengharapan, dan sulit mengungkapkan kekesalan dan juga penderitaan. Karena nggak ada Tuhan tempat meratap. Nah lalu bagaimana dengan orang Kristen? Apakah di dalam penerimaan akan pengharapan, dan punya tempat meratap membuat kita tidak mengalami masa gelap? Salah. Tetap ada pengalaman kelam. Nah ini yang saya katakan tadi. Di dalam perasaan ketidakadilan, di dalam perasaan penderitaan, mulai muncul unsur utama membuat kita merasa kelam. Yaitu mungkin Tuhan sudah meninggalkan. Ini sesuatu yang bisa dialami oleh orang percaya justru. Jadi saudara jangan bilang ketika orang mengatakan, saya rasa Tuhan sudah meninggalkan. Nggak boleh gitu loh. Tuhan senantiasa hadir. Allah itu hadir sepasti udara segar yang kuhirup, katanya begitu kan.
Tapi saudara harus mengatakan, di Alkitab juga orang-orang bisa bergumul itu. Dan yang paling utama, Yesus Kristus di atas kayu salib berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus tidak berteriak kepada orang-orang yang menyalibkan dia, "Hei kalian, kok begini sih kalian?" Dia tidak teriak ke Petrus, "Petrus, kok menyangkal sampai 3 kali, kebangetan lu." Tapi dia berseru kepada Allah, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, kita seringkali merasa ya, Yesus di atas kayu salib itu mempunyai kondisi stoik yang ekstrim. Waktu dia dipaku di kayu salib, waktu paku menghantam tangan dan kakinya, dia kan Allah, dia nggak rasa sakit. Jadi begitu dia dipaku, dia coba mengaduh supaya orang nggak heran. Lalu ketika dia teriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu ada maksud, Yesus sedang mengajar kita. Enggak, Yesus sedang menderita. Di dalam penderitaan dia teriak, "Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku?" Itu teriakan yang genuine. Orang Yahudi di dalam penderitaannya akan mengutip dari Mazmur 22. Ini sesuatu yang wajar ya, maksudnya mereka akan kutip itu. Itu adalah Mazmur yang akan diteriakkan oleh orang Yahudi yang sengsaranya sudah sangat besar. Bagi orang-orang saleh, ketakutan paling besar adalah ditinggalkan Tuhan. Dan Yesus ketakutan, "Engkau meninggalkan aku kah?" Bapa meninggalkan dia, maka dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, kita seringkali merasa ini kan ajaran Yesus. Dia sedang menanggung dosa kita dan Tuhan sedang memalingkan wajahnya dari dia. Sehingga dia dengan standar, dengan datar, dengan tanpa emosi mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu kalimat datar itu benar-benar kacau ya, nggak ada kemanusiaan di dalamnya. Saya pernah dengar satu orang kasih review tentang arloji. Lalu cara dia mereview itu datar sekali. Ini saya lihat di YouTube ya. Ini adalah jam Omega Speedmaster tahun 60. Ini adalah yang pertama yang dikeluarkan dengan kondisi yang sangat bagus. Datar sekali. Lalu ada komentar di bawah mengatakan, kayaknya Siri pun punya suara lebih manusiawi dari dia gitu ya. Jadi suara dari mesin pun bisa lebih manusiawi, bisa lebih ada nadanya daripada orang ini. Nah, mungkin kita berpikir Yesus di kayu salib juga datar suaranya karena dia nggak merasa apa-apa kok. Dia kan Allah yang bebas pergumulan. Jadi waktu dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini dari Mazmur. Ini adalah bukti teologis bahwa Tuhan menghukum saya dan membebaskan engkau. Enggak, dia sedang menderita. Dia sedang mengalami masa gelap. Dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Dan itu berat bagi Kristus. Ini berat bagi pemazmur. Ini berat bagi Ayub. Ini berat bagi Daud. Nah, maka kondisi ketidakadilan, saudara stres dengan keadaan tidak adil. Saudara juga sangat tertekan dengan penderitaan apapun. Karena saudara mulai berpikir apakah Tuhan meninggalkan. Dan ini beban yang berat. Maka saudara, penderitaan orang Kristen tetap bisa membawa kita kepada pergumulan itu. Kita mulai berpikir apakah Tuhan meninggalkan. Kepastian kenikmatan dicintai Tuhan hilang. Ini bisa dialami ya oleh siapapun. Di dalam kitab Imamat dikatakan korban untuk penghapusan dosa. Korban untuk penghapusan dosa. Ini korban pengakuan. Ini sebenarnya korban merasa bahwa saya sudah sangat-sangat merasa jauh dari Tuhan. Itu dipersembahkan oleh imam dulu. Imam bisa berada dalam pergumulan ini. Hamba Tuhan bisa dan kita semua bisa. Kita bisa mengatakan, Tuhan, saya merasa ditinggalkan. Yohanes Pembaptis merasakan ini. Dia sangat kecewa, Tuhan meninggalkan saya. Dia suruh anak buahnya, dia suruh muridnya tanya kepada Yesus, "Engkaukah dia? Atau kami harus cari yang lain?" Engkau mulai mengecewakan. Engkau tidak memenuhi standar kami. Engkau tidak memenuhi harapan kami. Apakah kami harus menunggu sampai kapan? Atau lebih baik kami cari orang lain? Itu kalimat keras sekali. Murid-muridnya tanya ke Yesus dan Yesus menjawab dengan sangat penuh dengan kasih sayang. Dia mengatakan, "Katakan kepada Yohanes, engkau melihat apa? Dan katakanlah kepada dia, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku." Tuhan memberikan peringatan yang sangat manis. Tuhan memberikan peringatan sekaligus pengingat. Engkau adalah orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Maka setelah utusan Yohanes pergi, Yesus mengatakan kepada orang banyak, tidak ada orang lebih penting dari Yohanes Pembaptis. Nah, itu kalimat yang sangat bagus ya. Teman yang sejati bicara keras di depan wajah temannya, tapi bicara bagus di belakang dia. Saudara mau punya teman sejati? Teman sejati adalah orang yang ngomong pahit di depanmu, tapi ngomong manis tentang engkau di belakangmu. Itu sebabnya saya sangat benci orang yang bicara negatif tentang orang lain, tikam orang lain dari belakang. Begitu saya deteksi engkau seperti itu, sulit bagi saya untuk percaya engkau.
Ini satu fakta yang saya harus belajar untuk mungkin terima ya. Ada orang memang kayak gitu. Tapi saya sangat benci orang munafik. Pura-pura baik di depan orang, tapi langsung busukkan nama orang itu di belakang dia. Bagi saya itu adalah tanda yang orang itu mirip setan. Setan penuh kepura-puraan. Saya nggak suka seperti itu. Bicara pahit di depan orang. Kalau saya mau bicara negatif tentang engkau, saya akan bicarakan di depan engkau. Tapi di belakangmu, saya akan jaga kamu. Kalau saudara ditanya, bagaimana kondisi orang ini? Saya berusaha untuk lakukan itu ya. Saya nggak mau busukkan nama orang. Apapun yang saya katakan sebagai kritik tentang seseorang kepada orang lain, orang itu sudah dengar lebih parah. Misalnya saya bicara kepada seorang hamba Tuhan, kamu khotbah jangan gini, kamu khotbahnya terlalu begini. Lalu ada orang tanya, gimana khotbah dia? Saya akan sedikit mildkan, ya dia agak begini. Tapi waktu saya ngomong langsung ke orang itu, saya akan ngomong lebih pahit. Nah ini yang Yesus katakan, kepada Yohanes Pembaptis dikatakan, berbahagialah kalau kamu tidak menolak. Ingat apa yang saya lakukan, lihat. Tapi begitu pengikut Yohanes sudah pergi, Yesus katakan, tidak ada orang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Itu bagus sekali ya. Yesus itu pribadi yang sangat manis. Dan mari kita belajar seperti dia. Nah maka saudara sekalian, orang mulai merasa ditinggalkan Tuhan. Bisa, Yohanes Pembaptis merasa itu. Dan inilah saat kita bergumul untuk belajar kembali menyenangi kerajaan Allah. Kita mulai bergumul tentang dark times. Karena dark times memberikan kita dua hal. Yaitu yang pertama, ada dasar dari kesendirian. Sekarang kita mengerti kenapa kita bisa merasa lonely. Perasaan sendiri itu terjadi karena kita ditolak Tuhan. Perasaan berlimpah itu terjadi ketika kita tahu kita diterima oleh Tuhan. Dan perasaan ditolak oleh Tuhan itu bisa terjadi kapanpun. Begitu saudara jatuh dalam dosa misalnya, mulai ada perasaan yang dimasukkan setan. Kamu orang yang parah. Tuhan sudah tidak mungkin terima kamu lagi. Dan di situ saudara mulai merasakan masa kelam yang akan berubah menjadi sesuatu yang gelap sekali. Jika saudara merasa Tuhan sudah buang saudara. Kemudian yang kedua adalah tindakan kejam dari orang sekeliling. Tindakan penolakan, tindakan di cast away, tindakan diabaikan, tindakan tidak dianggap bagian dari komunitas. Itu berat bukan main. Perasaan disingkirkan dan perasaan ditolak oleh Tuhan dan oleh komunitas. Itu sesuatu keadaan gelap yang berat. Dan ini membuat kita mencari kerajaan Allah. Mencari dalam hal apa? Mencari di dalam hal kerelaan Tuhan untuk berada di salib. Kenapa Yesus rela disalib? Salib ini sangat menarik. Karena salib membuat kita ingin tahu mengapa Tuhan rela mengalami ini dan tetap menjadi sumber sukacita. Tuhan itu sumber sukacita. Kristus adalah sumber sukacita. Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Karena kita di dalam Kristus. Tapi heran, Kristus adalah yang mengalami dark moments paling besar di dalam sejarah kemanusiaan. Tapi kenapa dia mampu menjadi sumber sukacita? Ini menjadi pergumulan kita. Kita mulai tertarik, kita mulai desire, mulai menggairahi kerajaan Allah. Kita mulai ingin tahu Tuhan, ingin kenal Dia, ingin tahu Injil, ingin tahu realm yang baru ini, realm kerajaan Allah, di mana Tuhan membuat kerajaannya dari orang-orang yang diabaikan dan ditinggal. Saudara, ini unik sekali ya. Ini saya ada kutipan yang sangat bagus. Siapakah Yesus dari Nazaret? Yesus dari Nazaret memulai kerajaan Allah dari humble beginning. Seperti biji sesawi kerajaan Allah dimulai. Ditaburkan seperti ragi pada sebuah adonan. Kerajaan Allah dimulai dari nelayan-nelayan sederhana dari Nazaret. Kerajaan Allah dimulai dari orang-orang seperti Maria Magdalena, seorang perempuan yang mungkin pernah terlibat praktek sihir dan pernah kerasukan roh jahat. Kerajaan Allah dimulai dari Zakheus dan Matius yang adalah pemungut cukai hina yang cinta Tuhan. Kerajaan ini dimulai dari orang-orang yang tidak berpengharapan sebelumnya dan orang-orang yang tidak mungkin jadi sumber pengharapan. Tapi lihat 300 tahun sesudahnya, seluruh kekaisaran Roma belajar rendah hati dan menjadi murid dari orang-orang rendah ini. Dan lihat, dalam 1000 tahun setelahnya, seluruh Eropa dan kebudayaan Eropa menjadi maju karena kerelaan belajar dari humble beginning ini. Seluruh kerajaan ini, yaitu kerajaan Allah, dimulai dari keadaan yang ditolak oleh dunia. Sampah bagi dunia menjadi titik awal untuk munculnya kerajaan Allah. Ini adalah kerajaan tentang pengharapan. Kerajaan yang memulai kenikmatan kemenangan dari salib dan kematian. Di mana ada pengharapan lebih besar jika kematian pun adalah ingredient utama untuk kelimpahan. Saudara nggak menemukan lagi alternatif untuk kerajaan seindah ini. Kerajaan ini adalah kerajaan di mana segala gelak tawa dihina. Dan segala tangis dan keputusasaan dijadikan sumber kekuatan. Ini adalah kerajaan paradoks, tetapi maukah engkau menerima yang lain?
Maukah engkau menjadi bagian dari yang lain? Jika engkau memilih, iya, saya mau jadi bagian dari yang lain daripada kerajaan ini, maka engkau adalah orang yang sangat bodoh. Karena engkau menawarkan keadaan paling indah yang sejarah pernah tawarkan di dalamnya. Sebab Sang Kristus masuk ke dalam sejarah dan memulai sebuah proyek baru, sebuah kerajaan indah melalui mati di atas kayu salib. Saudara, mana mungkin tidak menggairahi kerajaan seperti ini? Mana mungkin mengatakan, saya nggak mau yang kayak begini, tawarannya kurang bagus. Itu sebabnya berita Injil itu harus dipahami dengan luas. Saya tahu berita Injil itu utamanya adalah Yesus yang mati di kayu salib dan dia yang bangkit. Tapi jalan menuju ke situ itu adalah kehidupan Kristus yang dicatat oleh 4 Injil. Yang begitu banyak kelimpahan di dalamnya. Mari bicara Injil dengan limpah. Jangan jadi agen-agen pemberita Injil yang melatih orang berpikir Injil itu sempit. Ini bahaya sekali. Nah itu sebabnya kalau saudara ditanya, apakah yang Tuhan mau dikerjakan di dalam dark times? Jawabannya adalah, di dalam dark times, saudara akan melihat kerajaan ini lebih compelling, lebih menarik dari sebelumnya. Di dalam kehidupan yang baik, kita kurang merenung. Tapi di dalam kehidupan penuh penderitaan, saudara mulai berpikir, kenapa kerajaan Allah dimulai dari penderitaan? Kenapa penderitaan menjadi bahan baku utama untuk sukacita sejati dalam kerajaan ini? Kalau begini caranya, saya ingin mendekat kepada kerajaan itu. Nah ini bahan kita hari ini, kita dibawa dalam dark times, ingin mendekat kepada kerajaan yang penuh dengan kenikmatan, tetapi dimulai dari penderitaan. Mengapa keadaan kelam jadi bahan awal untuk kelimpahan bagi kerajaan ini? Nah ini bahan kita hari ini. Baik saudara, sebelum kita masuk ke dalam breakout room, kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Tapi sebelumnya kita akan tutup dalam doa, kita akan memberikan persembahan, dan setelah itu tanya jawab akan dimulai. Yang punya pertanyaan silakan chat, supaya dari Aufi bisa membacakannya untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kerajaan-Mu adalah kerajaan terang yang dimulai dari kegelapan. Kerajaan-Mu adalah kerajaan hidup yang dimulai dari kematian. Kerajaan-Mu adalah kerajaan mulia yang dimulai dari hina. Ketika kami mengalami keadaan gelap, kami sedang merenungkan mengapa keadaan ini menjadi begitu berpengharapan dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya kami ingin berada di dalamnya, lebih dari berada di dalam kerajaan manapun. Kami punya kerinduan yang besar akan kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami untuk menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji lagu yang ketiga, Setia-Setia, dan kita memberikan persembahan. Dalam zaman yang bengkok ini segala berubah, langit goncanglah. Iblis sedang giat bekerja sehingga murid Tuhan sesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hati penuh khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi kerajaan sorga, kesetiaan-Mu tunjukkanlah. Setia, setia, biar setia-Mu masyurlah. Setia bekerja, setia pada Raja-Mu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, pandanglah Allah, agar kau tetap setia. Oke saudara, saya minta piano lebih tegas dan lebih bertempo ya, jangan loyo begitu. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Meski kuasa iblis hebatlah dan serangannya tidak terduga, jangan takut pun jangan bimbang, taat perintah Raja-Mu tentu menang. Ambillah dan digapah lawan yang tak takut akan ancaman. Mereka sungguh gagah perkasa, setia pada Kristus Rajanya. Setia, setia, biar setia-Mu masyurlah.
rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, pandanglah Allah, agar kau tetap setia. Tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala pekerjaanmu. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan mulia. Kristus kembali dengan segera menyambut hamba-Nya yang setia. Engkau yang hidup dengan setia boleh masuk surga yang mulia. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, pandanglah Allah, agar kau tetap setia. Mari kita doakan persembahan ini. Saya minta Victor memimpin doa persembahan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami nikmati Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati agar kami boleh semakin rindu untuk dibentuk oleh firman yang kami terus dengar Tuhan. Kiranya kami juga boleh terus saling menguatkan sebagai satu persekutuan umat yang percaya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan Tuhan. Kiranya Engkau boleh pakai setiap persembahan yang telah kami berikan untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik saudara, sebelum kita masuk ke dalam kelompok, ada pertanyaankah? Ada. Oke, kalau ada boleh dibacakan. Saya mau tanya, tadi Pak Jimmy sempat bilang mengenai pengabaran Injil yang sempit. Ini penginjilan yang bagaimana? Terima kasih. Baik, kalau saudara mau tahu jawaban paling simpel adalah kita tinggal lihat buku di dalam kitab suci yang pakai kata Injil. Simpel ya. Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Lukas. Nah dari 4 itu seluruhnya itu Injil. Nah itu aja. Jadi kalau dibilang Injil itu cuma Yesus mati di atas kayu salib, pokoknya itu Injil. Kok bisa buku yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes di-cut seluruh pasal awal, tengah, demi yang akhir saja? Itu aneh. Nah maka kalau saudara mengatakan, kalau kamu belum memberitakan salib, kamu belum beritakan Injil. Itu benar, tapi untuk menuju ke salib ada begitu banyak hal yang perlu dibagikan dengan bertahap. Saudara kalau mencekoki orang dengan Injil, dia muak, dia nggak mau terima dulu. Dan seringkali kegagalan penginjilan itu tidak terjadi karena kita kurang gairah atau kurang giat, tapi karena kita tidak setia sama firman. Tuhan nggak mau Injilnya disembarangkan waktu kita bicara. Oh pokoknya saya ngertinya Injil seperti ini, saya akan sebarkan dengan giat. Makin giat makin permalukan nama Tuhan. Makin giat makin bikin orang membuat Injil jadi sesuatu yang gelap yang dia mau tolak. Sekarang banyak orang mengidentikan Injil itu dengan paksaan. Kalau kamu nggak percaya kamu ke neraka. Orang bilang saya lagi bergumul dengan hidup, bergumul dengan kesulitan keluarga dan lain-lain. Kamu sudah ancam-ancam neraka, saya nggak peduli itu loh. Akhirnya orang yang mungkin akan disadarkan akan pentingnya Injil menjadi terhilang karena kita. Dan Tuhan akan menuntut kita loh. Makanya siapa mau jadi guru, penginjil tentu guru ya. Dia sedang mengajarkan tentang Injil. Akan dihakimi dengan penghakiman lebih besar. Itu sebabnya waktu saudara mau memahami Injil, saudara harus lihat buku itu. Matius bicara apa, Markus bicara apa, Lukas bicara apa, Yohanes bicara apa. Seluruh konten di dalamnya itu Injil. Nah jadi jangan mempersempit Injil. Saudara jangan pergi kemana-mana lalu mengatakan, kamu akan mati kecuali kamu percaya Yesus Kristus. Kecuali dia memang perlu di situ. Orang sudah sakit-sakitan mau mati, cocok. Saudara datang ke rumah sakit lalu mengatakan, saya akan bicarakan tentang kebangkitan. Yesus yang bangkit, engkau sudah mau mati, dengar ini. Cocok. Tapi anak muda yang masih senang-senang hidupnya, dengar ini, nggak mau terima. Dan kita mengatakan, memang anak muda itu keras hati. Bukan, kita yang tidak presentasikan Injil. Injil itu kabar baik. Kenapa ya banyak orang dengar, tidak merasa itu kabar baik? Kenapa banyak orang mendengar, ini rasanya kabar bosan. Ini rasanya kabar nggak penting. Itu salah loh.
Salah satu alasan kenapa kekristenan sangat cepat menyebar di abad pertama adalah cara penginjilan Paulus, cara penginjilan Yohanes, cara penginjilan Petrus, cara penginjilan Matius, Markus, dan Lukas, dan cara penginjilan dari para penulis perjanjian baru. Itu yang dipakai. Dan kalau saudara tanya apa sih strategi penginjilan mereka? Mereka tidak pakai metode penginjilan yang dikenal oleh penginjilan modern. Nggak ada satupun bentuk itu kita lihat di dalam kitab suci. Metode penginjilan akan kutip satu bagian sini, satu bagian situ, satu bagian mana. Tapi ketika bagian itu disatukan, tidak ada satu bagian pun dari kitab suci yang alurnya kayak begitu. Heran ya? Lalu kita mengatakan kita Alkitabiah. Enggak loh. Nah itu sebabnya. Injil seperti apa? Belajar dari perjanjian baru. Injil itu menyentuh kebutuhan dasar dari hidup manusia. Kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan akan pembenaran. Martin Luther mengatakan kalimat yang indah sekali. Pembenaran oleh iman adalah ekspresi Injil yang terindah tentang Kristus. Apa itu pembenaran oleh iman? Kesadaran bahwa Tuhan menerima engkau. Saudara, orang goyah karena apa? Karena merasa tertolak. Tapi kita mau sadarkan, yang cinta kamu, yang kamu selama ini tolak, itu adalah Tuhan. Nah maka perlu belajar bijaksana. Jangan statis di dalam penginjilan. Tentu saudara boleh mempunyai semangat penginjilan dan memberitakan Injil di dalam cara yang saudara tahu. Tapi saudara harus improve. Harus punya niat untuk belajar lebih lagi. Maka saudara akan mulai peka, orang perlu apa ya? Di dalam konteks apa mereka perlu apa? Di dalam konteks apa mereka perlu apa? Ini perlu kepekaan. Saudara perlu belajar Alkitab sungguh-sungguh. Saudara perlu merenung. Diriku mencintai Kristus karena apa? Itu penting. Sebelum saudara menjadi seorang pemberita Injil yang efektif, saudara harus tahu dulu kenapa engkau mencintai Yesus. Alasan ini akan membuat saudara sadar, karena Yesus menyentuh kemanusiaan saya. Saya sebagai manusia tersentuh karena dia. Dan orang lain yang juga manusia akan rasa tersentuh oleh karena hal yang sama. Nah ini yang saya maksudkan. Jadi jangan mempersempit Injil dengan pengertian kita tidak lihat pentingnya Injil bagi saya. Dan kita tidak lihat pentingnya Injil bagi orang lain kalau begitu. Sebab banyak orang jadi Kristen karena tradisi kok. Kalau ditanya kenapa Kristen, dari keluarga sudah Kristen. Apa yang membuat engkau tertarik ke Kristenan? Enggak ada sih. Cuma agama lain itu palsu dan sesat. Akhirnya kita main memburukan yang lain demi mempertahankan titik nol dari Injil. Itu bahaya. Kalau saudara mengatakan agama ini jelek, agama itu jelek, filsafat ini jelek, filsafat itu jelek, teori ini jelek, teori itu jelek. Akhirnya Injil yang nol itu jadi bagus karena di hadapan yang jelek. Itu nggak benar. Saya lebih suka pendekatan pendeta Stephen Tong. Injil itu jauh lebih tinggi dari agama manapun, tapi agama itu terhormat dan baik. Ajaran-ajaran agama bagus, tapi Injil melampaui. Filsafat bagus, tapi Injil melampaui. Ini pendekatan bagi saya adalah pendekatan yang menunjukkan hebatnya Injil. Tapi kalau saudara memuji Injil dengan cara yang lain busuk semua, Injil itu yang normal, itu nggak meninggikan Injil. Itu sama dengan kalau saudara memuji saya, Pak, Bapak itu ganteng loh Pak. Waktu saya bandingkan foto Bapak dengan gorila, waktu saya lihat-lihat gorila itu jelek sekali, Bapak itu ganteng. Itu kurang memuji. Jadi tolong jangan pakai pendekatan itu gitu ya. Karena saudara sedang membuat saya normal, tapi dibandingkan dengan yang jelek. Injil dibandingkan dengan yang jelek-jelek kelihatan bagus. Itu kan nggak benar. Tapi coba saudara tunjukkan indahnya filsafat, indahnya agama lain, indahnya teori manusia, indahnya etika. Itu pendekatan bagi saya sangat indah. Lalu saudara tunjukkan Injil jauh lebih dari itu. Saya lumayan alergi dengan orang yang mengatakan, ini jeleknya di sini, ini jeleknya di situ, ini jeleknya di situ. Ya saudara akhirnya mengatakan, ya sudahlah semuanya jelek. Saya nggak punya pilihan untuk memeluk Injil. Kenapa jadi Kristen? Abis yang lain jelek semua, apa boleh buat? Ini sama dengan suami memuji istrinya. Istriku, semua perempuan yang saya kenal, jelek semua. Yang cantik-cantik saya nggak kenal. Jadi apa boleh buat? Saya menikah dengan engkau. Itu kurang indah ya. Victor, kalau nanti istrimu dirayu, jangan begini ya. Istriku, aku menikahi engkau karena semua yang aku dekati, semua jelek. Hanya engkau yang normal, yang lumayan gitu ya. Jadi ya engkau nggak cantik sih, cuma dibandingkan dengan yang lainnya, apalah mereka. Itu kurang memuji. Tapi kalau saudara mengatakan, saya Kristen karena yang lain semua jelek, itu approach-nya kurang membawa kabar baik. Tapi kalau saudara mengatakan, saya kagum sama ajaran agamamu. Oh ya? Kok bisa kagum? Karena bagus. Tapi Injil melampaui itu. Bedanya langit dan bumi. Bumi bagus, tapi ini dari langit. Nah itu yang membuat kita bisa mengabarkan berita baik. Ingat ya, kalau Injil adalah kabar baik, kenapa sulit kita membuat orang tertarik? Karena kita salah mempresentasikan seringkali. Nah itu maksud saya, jangan mempersempit Injil sehingga satu metode for all. One ring to rule them all. Gitu. Ini one message to rule them all. Jangan lupa kelimpahan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
membuat kita belajar, atau Kisah Rasul, bahwa Injil bisa dipresentasikan dengan cara yang kaya sekali. Nah, harap kita belajar dari hal ini. Kira-kira begitu. Ada yang lain? Bagaimana membedakan poin ketidakadilan sebagai ketidakadilan yang perlu digumulkan atau sebagai masalah yang sepele? Ya, kalau yang masalah sepele dianggap masalah sepele, kalau yang ketidakadilan beneran dianggap ketidakadilan. Masalah sepele itu adalah kalau kita dapat uang jajan 50.000, orang lain dapat uang jajan 70.000. Itu iri hati, bukan ketidakadilan. Seringkali iri hati itu diekspresikan dengan mengatakan, it's not fair, ini tidak adil. Nah, itu namanya iri hati. Jadi saudara tinggal deteksi aja yang mana iri hati, mana ketidakadilan. Kalau orang miskin mengatakan, negara ini nggak adil. Kenapa? Kenapa ada orang kaya saya miskin? Itu iri hati atau ketidakadilan? Kok kamu tahu orang kaya itu jadi kaya karena ketidakadilan? Ada korupsi dan juga ketidakadilan yang masif di negara ini, makanya saya miskin terus. Yakin loh, apa bukan karena kamu malas bangun pagi dan kerja? Apa karena kamu kurang mau belajar? Banyak orang giat kerja tapi nggak mau belajar apapun. Saya punya teman, 2 jenis teman yang dari kuliah itu bedanya jauh sekali. Yang satu menantang diri untuk tahu hal baru. Yang satu gampang menyerah, kalau saya nggak ngerti ya sudah. Yang satu mengatakan, kalau saya nggak ngerti belajar, bisa kok. Itulah gunanya saya belajar. Jadi dia lulus kuliah dan ketika ditanya apa yang kamu pelajari dari kuliah, dia bilang yang saya pelajari dari kuliah adalah cara belajar. Saya nggak dapat ilmu, saya dapat cara belajar. Ini yang saya praktekkan. Nanti waktu saya dapat hal baru, saya belajar lagi. Saya akan terus belajar hal baru. Tapi orang yang gampang menyerah, saya nggak ngerti, udah buang. Nggak ngerti susah, nggak ngerti buang. Ya orang kayak begini gimana mau maju? Banyak orang dengar khotbah pun modelnya begini, nggak ngerti buang. Susah nggak dibuang. Ini bukan untuk orang biasa, ini untuk teolog, saya nggak ngerti buang aja. Ya pantas lu nggak maju-maju dalam aspek ini. Nah banyak orang mentalnya jelek. Maka setelah dia miskin, setelah dia gagal, dia mulai teriak-teriak, kenapa orang lain berhasil, saya gagal. Ini tidak adil. Bukan tidak adil, ini engkau iri hati. Nah itu bedanya. Ketidakadilan itu terjadi ketika satu orang mengabaikan kemanusiaan orang lain. Kamu nggak berhak untuk hidup, kamu nggak berhak untuk bahagia, kamu nggak berhak untuk berlimpah, kamu nggak berhak apapun. Itu jahat. Nah maka kita mesti bedakan ketidakadilan dengan mengerti apa yang harusnya dinikmati oleh manusia. Saudara bisa baca Taurat dalam hal ini. Taurat itu sangat menekankan keadilan dan belas kasihan. Nah ini saya nggak bisa bahas lebih lanjut karena ini tema yang sangat dalam. Cuma intinya saya mau rangkum bahwa keadilan sejati adalah ketika kita belajar untuk mencintai orang lain dan ingin dia bertumbuh sebagai manusia. Nah ketika orang ingin adanya shalom, shalom itu kelimpahan ya. Shalom maka kita ingin supaya manusia mengalami itu dan itulah yang disebut dengan cinta kasih dan keadilan. Nah ini ada satu kutipan lagi yang saya tadi belum sempat bahas. Bahwa manusia itu tidak sadar akan keadaan shalom. Bahwa manusia itu harusnya berlimpah. Manusia itu tidak diciptakan untuk kosong. Nah itu sebabnya kalau saudara tahu kemanusiaan itu penting, saudara akan berjuang untuk orang lain mendapatkan kelimpahan. Nah kalau kita tidak menyukai itu, kita nggak peduli orang lain dapat kelimpahan atau tidak. Nah kita akan cenderung memperlakukan orang lain dengan salah dan kita ada di dalam keadaan tidak adil. Gitu kira-kira. Jadi harap ini cukup menjawab meskipun terlalu ringkas ya. Karena ini pembahasan yang sangat penting dan dalam. Di dalam buku dari Justice in Love, Nicholas Wolterstorff mengatakan cinta kasih dan keadilan itu bukan harus dikaitkan. Cinta kasih dan keadilan itu berasal dari ekspresi yang sama. Orang yang mencintai akan adil, orang yang adil akan mencintai. Ini dua hal yang sama gitu ya. Jadi itu aspek yang indah. Keadilan dan cinta kasih itu saling berjalin, nggak bisa dipisah. Oke, sampai di situ jawaban untuk pertanyaan ini. Harap saudara yang bertanya bisa gali lagi dengan literatur-literatur yang bagus. Karena ini pertanyaan penting yang perlu digali lebih dalam. Ada lagi? Sudah ya, oke. Baik saudara, kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Diskusi kelompok kita adalah bagaimana perenungan tentang salib menjadi menarik bagi saudara. Atau setidaknya, menurut saudara, salib itu menarik karena apa ya? Itu pertanyaannya. Silakan jawab dengan jujur, maksudnya kalau saudara kurang ngerti dan cuma jawab secara dasar atau secara kulit juga nggak apa-apa. Nanti mungkin saudara akan dikuatkan dengan sharing orang lain. Pokoknya share sejujurnya apa yang saudara pikir tentang keindahan salib. Dan harap ini boleh menjadi berkat ketika saudara saling berbagi. Ini pertanyaan yang akan didiskusikan. Sekarang saya serahkan kepada siapapun yang bertugas untuk membagi kelompok. Saya persilahkan.